Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah: Assalamualaikum Om, sawit saya gunakan pupuk copper sulfat sesuai dengan anjuran kios, katanya 2 sendok per batang, tapi sawitnya tidak ada hasil, ada solusi. Nah, jadi pada prinsipnya adalah copper sulfat ataupun CuSO4 ya. CuSO4 adalah pupuk yang berwarna biasanya warnanya biru atau yang dikenal namanya terusi. Bahwa dalam penggunaan Cu ini biasanya adalah digunakan di lahan gambut atau di lahan semi gambut yang ketebalan bahan organiknya itu cukup besar atau cukup tebal. Hal ini disebabkan karena bahwa perakaran kelapa sawit berada pada 90 sampai 120. Kalau seandainya bahan organik itu adalah tumpukannya agak tebal sampai dengan melingkupi seluruh lapisan ke daerah perakarannya, maka yang terjadi adalah sering kekurangan Cu, sehingga salah satu pemenuhan kebutuhannya adalah menggunakan CuSO4 atau CuEDTA. Dan banyak yang menggunakan CuSO4 karena harga dari CuSO4 jauh lebih murah daripada CuEDTA. Lah, menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol ini, Pak Pendi, saya itu kok tidak ada hasilnya. Lah, pertanyaan kembali lagi bahwa Cu itu sendiri merupakan unsur hara mikro yang diperlukan tanaman kelapa sawit untuk membentuk hijau daun ya. Kalau dalam sebuah literatur itu bahwa digunakan untuk pembentukan klorofil atau zat hijau daun atau mempercepat proses fisiologi. Jadi beberapa penggunaan Cu ini akan mempercepat laju penyerapan unsur hara juga akan terjadi, walaupun sekali lagi sangat tergantung unsur hara di dalam tanah itu sendiri. Sehingga kekurangan Cu pada lahan di kelapa sawit, khususnya sekali lagi di gambut, karena masih banyak Pak Pendi Cu itu cukup apakah bisa digunakan untuk lahan mineral? Pertanyaannya, ngapain kita gunakan di lahan mineral? Kalau di lahan mineral, kalau tidak terjadi kekurangan ya tidak akan kita berikan, dan jarang sekali kekurangan Cu pada lahan mineral. Sehingga penggunaan unsur hara mikro Cu ini adalah bagaimana untuk menutupi Cu sendiri yang sering terikat erat oleh partikel organik di daerah gambut, sehingga kita harus menggunakannya. Kalau rekomendasinya adalah sekali lagi, kalau CuSO4 adalah 50 gram per pokok per tahun. Jadi penggunaannya hampir seperti borat, tapi tidak boleh lewat pucuknya, tapi lewat daerah perakarannya. Sehingga penggunaan Cu ini ada dua, yaitu adalah penggunaan Cu melalui piringan kita tebarkan itu, dan yang kedua adalah kalau dalam kondisi yang urgent, maka Cu ini bisa kita infus ke dalam sistem perakaran tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Sebagai contoh, kalau misalnya sudah tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan di gambut, pucuknya itu sudah mengalami klorosis, yang mengalami kayak pucat putih pada pucuk akibat kekurangan Cu, maka sahabat The Brondol semuanya bisa melakukan sistem infus itu sendiri. Infus dengan menggunakan CuSO4, yaitu dosisnya adalah 2 gram yang dilarutkan dalam 50 ml air atau 4% ya, konsentrasi 4%, kita bisa infuskan pada akar-akar besar pada tanaman kelapa sawit. Yang vlognya dari video, selain video ini ada. Nanti ketika ada The Brondol CuSO4 atau infus akar, nanti akan keluar bagaimana mekanismenya. Karena ini kalau di TikTok agak susah untuk memberikan gambar seperti gambarnya itu susah. Sehingga sekali lagi ada dua, yaitu adalah menggunakan ditebar di piringan. Yang kedua adalah melakukan infus akar itu sendiri. Nah, infus akar dengan 2 gram per 50 ml air atau 50 cc atau dengan konsentrasi 4% ini bisa dilakukan dengan pada beberapa akar yang kita pilih. Akar yang lebih besar ya. Akar yang besar kemudian diikat menggunakan biasanya kita masukkan pakai kantong es lilin, kemudian larutannya dimasukkan dan diikatkan pada akar yang sudah kita potong, sehingga serapannya nanti akan membaik. Sekali lagi, video tutorialnya itu ada ketik aja di di YouTube ya, The Brondol infus akar, nanti akan ada gambar dan penjelasan lebih lengkap di sananya. Sehingga ini pertanyaannya, apakah Bapak ini 2 sendok atau sendok ini apakah berpengaruh? Lah, berpengaruhnya seperti apa? Tapi kalau untuk generatif atau bunga dan buah biasanya tidak akan berpengaruh, tapi berpengaruhnya adalah cenderung ke pembentukan pelepah yang sempurna. Kalau tidak diberikan
CU ini, maka klorosis akan tetap terjadi. Sekali lagi, klorosis akan tetap terjadi dan ini akan menjadikan fatal. Kalau pucuknya pucat putih gitu ya, fotosintesis tidak terjadi, ya tetap akan serapan unsur hara dan air akan berkurang dan sampai ke level ya tidak produktif lagi. Sehingga ini yang harus saya sampaikan kepada sahabat berondol. Jadi penggunaan CU ini tidak seperti borat ya, walaupun kalau borat bisa ditaburkan lewat pucuknya, kalau CU tidak bisa. Kemudian selanjutnya sahabat berondol semuanya, satu lagi hal yang harus saya ingatkan bahwa penggunaan CU adalah unsur hara mikro, dan unsur hara mikro CU ini digunakan di gambut saja, dimulai dari penggunaan di lubang tanamnya. Kalau di lubang tanamnya bisa dicampur rock fosfat dan dolomit. Jadi kalau lubang tanam di gambut itu, misalnya kita menggunakan pupuk dasarnya adalah dolomit, misalnya dolomit 500 gram, kemudian rock fosfat 250 gram, CuSO4-nya itu 15 gram, itu apakah boleh dicampur? Jawabannya boleh saja dicampur di lubang tanam. Dolomit dan rock fosfat ditabur pada dinding dan lantai dari lubang tanam. Kemudian CuSO4 yang ditabur juga mengelilingi, itu juga nggak apa-apa. Bahkan kalau di perusahaan sendiri CuSO4 ini diuntil bersama dolomit dan rock fosfat, diuntil bareng, jadi dicampur ya nggak apa-apa. Itu mungkin penjelasannya. Dan sekali lagi, ini karena ini unsur hara mikro, sahabat berondol, kita harus memahami yang namanya unsur hara mikro adalah diberikan dalam jumlah yang relatif sedikit dibandingkan unsur hara makro. Kalau kita ngomongin mikro, maka dosisnya mesti hitungannya gram saja. Kalau seandainya kita menggunakan unsur hara makro, nitrogen, urea, misalnya pakai urea, fosfatnya pakai Rp, kalium pakai KCl, magnesium pakai dolomit atau keserit, hitungannya sudah kilogram per pokok per tahunnya. Tapi CU tidak bisa. Sebagai contoh, ada beberapa kasus, ini selalu saya sampaikan cerita ini untuk menjadi pembelajaran bagi sahabat berondol semuanya. CU Pak Pendi, saya gambutnya tebal, saya kasih CuSO4, saya taburkan 50 gram, kalau sawit saya mati mengering, mungkin nggak Pak Pendi? Ya sangat mungkin sekali, karena sekali lagi, kalau dia unsur hara mikro diberikan dalam jumlah yang cukup besar, maka yang terjadi bisa menjadi toksik atau racun bagi tanaman kelapa sawit sampai level matinya bibit sawit yang kita tanam. Sehingga sahabat berondol, kita harus memahami itu, ditabur merata dan hanya 15 gram di lubang tanam. Kalau dia di TBM, kemudian di tanaman sudah menghasilkan, ya 50 gram saja CuSO4-nya, hanya untuk menutupinya. Sehingga sehingga di dalam tanaman belum menghasilkan sekalipun, di gambut ataupun di mineral, rekomendasi yang diberikan itu penggunaannya adalah NPK 12-12-17-2 plus trace elemen. Nah, ini trace elemen inilah yang salah satu kandungan di dalamnya adalah ada CU-nya. Sehingga bagaimana NPK 12-12-17-2 didesain bisa untuk di mineral dan bisa di gambut. Jadi kalau di CU ini di gambut dengan menggunakan 12-12-17-2 untuk fase tanaman yang belum panen, maka sangat disarankan karena ada CU-nya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Intinya adalah gunakan CuSO4 seukuran dosisnya. Jangan berpikir bahwa semakin banyak semakin bagus, tidak. Kemudian bahwa penggunaannya boleh dicampur dengan pupuk rock fosfat dan dolomit pada lubang tanamnya. Dan sekali lagi, pastikan bahwa penyimpanan CuSO4 ini adalah tertutup rapat. Kalau tidak, dia bisa menggumpal, karena dia gampang menggumpal dan dia bentuknya senyawanya adalah garam. Sehingga kalau misalnya dibuka, ya pasti akan menggumpal, dan pastikan penyimpanannya di daerah yang kering. Karena pupuk ini bukan kaleng-kaleng harganya. Harganya cukup mahal, satu karung 25 kilo bisa sampai 1,1 sampai 1,5 kilogram, 1,1 sampai 1,5 juta per sak per 25 kilo. Pupuk yang cukup mahal bagi kita para petani kelapa sawit di Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.